Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, saya Susianti dari SDN 3 Mbabatan, Kecamatan Mbabatan, Kabupaten Ponorogo. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Baik, Bu. Ya, Bu Guru di sini juga dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak dari rumah, Bu Guru juga dari rumah. Kita belajar dari rumah masing-masing. Tidak apa-apa ya, karena masih dalam situasi pandemi, kita tidak bisa belajar dari sekolah. Yang penting kita semua dalam keadaan sehat dan bisa belajar dari rumah. Kemudian, siapa yang tidak masuk hari ini? Erik dan Yoga. Oh iya, mungkin belum bergabung, kita tunggu saja ya. Anak-anak, untuk menambah kelancaran belajar kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Yang akan dipimpin oleh Vika. Silakan Vika. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi, kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama membaca Pancasila yang akan dipimpin oleh Aldi. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang bijak, kesanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Aldi. Anak-anakku, walaupun kita belajar dalam situasi pandemi, tapi tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar. Ya, Bu Guru selalu mengingatkan, raih prestasimu, sukses menantimu. Anak-anak tidak boleh lelah belajar, ya. Tidak boleh lelah, harus tetap
semangat, ya. Nggih. Ya. Nggih, Bu. Terima kasih. Kemudian anak-anak masih ingat materi apa yang telah kita pelajari kemarin? Materi apa? Ayo. Risma. Perkembangbiakan tanaman, Bu. Ya, perkembangbiakan tanaman. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kemudian subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dan pembelajaran ketiga. Tujuan dari kegiatan belajar kita hari ini yaitu dengan mengamati media gambar, siswa dapat menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Kemudian, dengan mengamati media gambar, siswa dapat merinci cara perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Siswa dapat mengembangkan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan bahasa yang baik melalui presentasi. Dengan mengamati gambar dan membaca, siswa dapat menemukan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengumpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Siswa dapat mengembangkan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan dengan bahasa yang baik melalui presentasi hasil diskusi. Penilaian pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini yaitu penilaian sikap berupa pengamatan, kemudian penilaian pengetahuan berupa tes, dan penilaian keterampilan berupa diskusi dan presentasi. Anak-anak, gambaran manfaat mempelajari materi hari ini yaitu kita akan lebih menyayangi tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita akan lebih mengetahui manfaat dari tumbuhan. Di sekitar anak-anak ada tumbuhan apa saja? Apa saja, Vika? Di sekitar Vika ada tumbuhan apa saja? Ada tumbuhan cabai. Ya, terus apa lagi? Apa lagi, Vika? Bunga-bunga. Ya, kalau di sekitarnya Diva? Bunga sama buah nangka, Bu. Oh ya. Kalau di sekitarnya Risma? Bunga dan buah tin. Ya. Kalau di sekitarnya Cahya? Bunga sama buah jambu. Oh iya. Ya, bunga sama buah jambu. Jadi, gambaran manfaat yang pelajaran yang akan kita pelajari hari ini terhadap kehidupan sehari-hari yaitu nanti anak-anak lebih dapat mengenal tumbuhan, lebih menyayangi tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak, dan tentunya lebih melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak. Sekarang Bu Guru tunjukkan. Ini silakan anak-anak mengamati. Gambar apa yang ada pada layar? Yang pertama, gambar apa ini? Nanas. Gambar apa? Nanas. Nanas. Pernah makan nanas? Pernah? Pernah. Ya, pernah. Bagaimana rasanya? Rasanya bagaimana? Enak. Ya, enak. Bu Guru mau tanya, nanas ini kalau kita tanam
di rumah, itu yang ditanam apanya? Tunas. Yang ditanam apa? Yang ditanam apa? Risma, ada gangguan. Diva, yang ditanam apa, Pak? Ini, Pak. Tunas. Ya. Kemudian gambar yang kedua ini apa? Bawang merah. Bawang merah. Di rumah semuanya punya bawang merah. Ini yang bagaimana ini? Cara perkembangbiakannya. Bagaimana? Adi, bagaimana cara perkembangbiakan dari bawang merah ini? Kan bentuknya berlapis-lapis bawang merah itu. Maka disebut apa? Umbi? Umbi apa? Lapis, ya. Kemudian Vika, ini yang ketiga tumbuhan apa? Pohon pisang. Pohon pisang ini berkembang biak dengan apa? Dengan apanya? tunas. Ya, dengan tunas. Ya, anak-anak, perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Coba dibaca dulu. Vika yang membaca. Vika. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Iya. Ya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu terbagi menjadi berapa ini? Menjadi 2. Ya, apa saja? Vegetatif alami, vegetatif buatan. Dan Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi pada contoh tumbuhan di bawah ini, dan perkembangbiakan vegetatif alami dibagi nih menjadi 6 cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama apa ini? Yang pertama umbi apa? lapis. Ya. Umbi lapis contohnya apa? Merah. Bawang merah. Selain bawang merah, temannya bawang merah siapa? Bawang putih. Iya, bawang putih. Cahya mana ya, Cahya? Cahya? Oke. Selain bawang merah yang telah disebutkan Risma tadi, juga ada bawang putih. Dan apa lagi? Bawang satunya. Bawang apa? Cahya mana Cahya? Bawang bombay. Iya, bawang bombay katanya Risma. Kemudian yang kedua, melalui umbi batang. Contohnya pada apa ini? Kentang. Ya, kentang. Selain kentang, pada apa lagi? Coba anak-anak menyebutkan selain kentang. Pada apa lagi? Ketela. Ya, ketela. Ya, betul. Ini sengaja Bu Guru memberikan contoh satu saja supaya anak-anak
juga bisa menyebutkan. Jadi umbi batang tadi pada kentang dan ketela. Tela rambat ya. Kemudian yang ketiga pada apa ini? Ada apa ini? Umbi akar. Ya. Contohnya Wortel. selain wortel apalagi contohnya? Apa? Singkong. Ada singkong. Kong. Ada bengkoang juga. Selanjutnya geragi. Geragi. Contohnya apa? Ini. Arbei. Ya, arbei. Ada lagi di belakang rumah untuk pakan ternak itu apa? Rumput apa? Rumput. Rumput teki. Ya, rumput teki. Ya. Kemudian ada lagi akar tinggal. Contohnya apa ini? Kencur. Ya. Selain kencur apalagi? Kunyit. Ya, kunyit. Ya, Risma. Terus? Cahya bisa menyebutkan lagi? Selain kunyit apa? Cahya? Lengkuas. Oh iya, betul. Kemudian ada lagi yang terakhir ini tunas. Tunas contohnya pada tanaman tebu. Dan pisang yang sudah kalian sebutkan tadi. Selanjutnya, sekarang anak-anak mengambil pensil dan buku tulis yang ada di dekat anak-anak. Bu guru akan menampilkan LKPD ini. Amati gambar ini, bagaimana tanaman ini berkembang biak. Ayo silahkan ditulis. Silahkan ditulis di bukunya. Sudah? Dua ini sudah? Sudah, Cahya? Sudah. Selanjutnya kan dipamerkan lagi. Ya, ini ada 3. Ada 3. Sudah? Sudah. Selanjutnya. Ya, ini. Apa ini? Dibaca, Cahya. Tulislah Ya. manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Iya, silahkan ditulis pada bukunya. Sudah, Risma? Cahya? Ika? Diva? Aldi? Sudah? Sudah? Kalau sudah, coba dibaca LKPD punya Vika. Sebentar, Aldi. Ya. Coba sekarang dibaca LKPD punya Vika. Yang pertama tadi gambar apa? Cacar bebek. Ya, silakan dibaca. Cacar bebek, cara berkembang biak dengan tunas. Ya. Lengkuas, cara berkembang biak dengan akar tinggal. Ya. Terus dibaca terus. Umbi batang berkembang biak dengan umbi batang. Ya. Teki berkembang biak dengan geragi. Bawang bombay berkembang biak dengan umbi lapis. Selanjutnya. Vika. Tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Ya. Sudah ditulis? Sudah.
Ya, bagaimana hasilnya? Vika? Dibaca dulu, Vika. Dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan sel gamet jantan dan betina. Kemudian, Dapat menghasilkan anakan yang serupa dengan induknya. ya, kemudian, Dapat memperoleh jumlah anaknya yang sangat banyak. ya, Dapat mengendalikan kualitas anakan yang dihasilkan. kemudian, Aldi dibaca vegetatif antara lain apa? 1. Menghasilkan tanaman anakan Kalau yang ada ke sama depan. persis dengan induknya. Ya, 2. Lebih cepat menghasilkan buah dibanding perkembangbiakan generatif. 3. Buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan induknya. 4. Dapat menghilangkan tanaman dan memperbaiki kualitas tanaman. oh iya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya untuk Diva. Terima kasih. Untuk LKPD selanjutnya, ini Bu Guru tampilkan ini. Tentunya di sekitar anak-anak banyak sekali tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Kita harus bersyukur karena di sekitar kita banyak sekali tumbuhan. Tadi anak-anak sudah menyebutkan ada tumbuhan rambutan, ada tumbuhan mangga, ada tumbuhan apalagi tadi pisang yang ada di sekitar anak-anak. Ini sama juga seperti pada buku. Tema kalian, tumbuhan, ada bacaan tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ada berapa paragraf ini? 4. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ternyata. Ada 5 paragraf. Ada 5 paragraf. Nah, dari masing-masing paragraf itu, anak-anak akan mencari ide pokoknya. Nih, ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu apa, Risma? Gagasan utama. Gagasan apa, Risma? Gagasan utama. Ya, gagasan utama atau ide atau gagasan dari setiap paragraf. Nih, silahkan dibaca dulu pada buku tema juga ada. Tugas anak-anak yaitu menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Setelah itu nanti dari masing-masing ide pokok itu akan dikembangkan lagi menjadi suatu cerita, suatu paragraf yang baru. Ini akan Bu Guru kirim pada grup diskusi. Kelompok yang pertama, Risma dan Vika. Kelompok yang kedua, Cahya dan Diva. Aldi tidak apa-apa sendiri ya. Akan Bu Guru kirim pada grup diskusi. Grup yang pertama, Vika dan siapa tadi? Risma. Silahkan anak-anak bergabung pada grup diskusi masing-masing yang sudah Bu Guru kirim di grup WA. Silahkan
dibaca hasil diskusinya. Tadi kelompok pertama, Vika dan Risma. Kelompok kedua, Cahya dan Diva. Kelompok pertama, siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Risma. Ya, silakan Risma. Silakan Risma. Paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan. Ya. Paragraf 2. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0-2 m di atas permukaan laut. Ya. Paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5. Jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan rendah. Kemudian dibacakan hasil dari pengembangan ide pokok masing-masing paragraf. Risma. Vika, Bu. Vika, ya Vika, silakan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau utama di Indonesia diantaranya Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Masing-masing pulau memiliki kenampakan alam berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan ketinggian sampai dengan 200 m dan dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat pertanian. Beberapa tumbuhan yang cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah adalah lain buah-buah dan sayuran. Pantai termasuk dataran rendah. Pantai memiliki ketinggian tanah kurang dari 200 m dari permukaan laut. Di Indonesia banyak dijumpai pantai seperti pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa Barat, pantai selatan Kalimantan, Irian Jawa bagian barat, dan lain-lain. Sudah? Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 2 m. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Kelompok 1. Kelompok 2, siapa yang akan mewakili? Cahya? Silakan. Diva, oh ya, silakan. Paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf 2. Pengertian dataran rendah. Paragraf 3. Pantai termasuk Menghadap ke dataran sini. tinggi. Diva menghadap ke depan. Ya. Paragraf keempat. Pengertian dataran tinggi. Paragraf kelima. Jenis tumbuhan di daratan tinggi adalah dan daratan rendah. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang vegetatif alami dan tentang ide pokok. Ini akan Bu Guru putarkan lagu supaya anak-anak mudah memahaminya. Hei kawanku, marilah kita belajar kembang biaknya tumbuhan yang vegetatif alami. Umbi lapis, semua bawang-bawangan, umbi batang, kentang, singkong,
umbi akar wortel loba, tunas ya cemara, tebu bambu dan pisang. Rizoma akar tinggal, jahe kunyit lengkuas, gragi atau stolan, stroberi rumput teki, spora itu suplir juga paku-pakuan. Tadi kita sudah mempelajari materi apa saja? Perkembangbiakan tanaman. Ya, secara apa? Vegetatif. Ya, diulangi. Diulangi, Vika. Tadi kita sudah mempelajari materi apa saja, Vika? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, dan apa? Mencari apa? Mencari ide pokok. Ya. Diva, apa saja materi yang telah kita pelajari hari ini, Diva? Mencari ide pokok dan perkembangbiakan tumbuhan pada vegetatif. Ya. Cahya, materi apa yang telah kita pelajari hari ini? Perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Dan apa, Diva? Dan mencari ide ide pokok. Ya, pintar. Anak-anak semua Pokok. sudah menjawab. Anak-anakku, untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Aldi. Silakan Aldi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walastri. Innal insana amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil itu hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.